untuk tinggal dalam hati saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa ketika Yesus naik ke sorga, maka dia menyiapkan sorga sebagai tempat bagi kita. Next slide-nya. Dan Roh Kudus turun untuk menyiapkan kita bagi sorga itu, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu saya percaya bahwa banyak orang berpikir begini ya, kalau Roh Kudus itu tidak identik dengan bahasa roh, Bapak Ibu. Jangan kita mendegradasi Roh Kudus itu dengan hanya sekedar bahasa roh. Enggak, itu hanya salah satu tanda. Saya percaya bahasa roh, saya berbahasa roh sampai sekarang. Tetapi bahasa roh itu hanya salah satu tanda, Bapak Ibu. Iman GBI memang percaya bahwa tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tetapi saudara, ada jauh lebih lagi kuasa daripada Roh Kudus. Bahwa bahasa roh itu bukan hanya sekedar, bahwa Roh Kudus itu bukan hanya sekedar berbahasa roh. Bapak Ibu. Nah, kita lihat apa yang Roh Kudus kerjakan bagi orang-orang percaya. Saudara, kita lihat di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini sudah sering kita baca, sudah sering kita dengar. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, saya menggarisbawahi 3 kata. Ya, kata yang pertama di sini adalah kamu. Kamu ini adalah siapa? Manusianya, orangnya. Kamu, bukan gedung, bukan tempat, bukan fasilitas. Jadi rasanya aneh kalau orang ingin tempatnya didoakan, lalu yang didoakan tuh rumahnya. Rumahnya disiram pakai minyak, begitu ya. Orangnya lupa didoakan begitu. Pak, doakanlah kantor kami, banyak setannya, begitu ya. Lalu ya, yang diurapi bukan kantornya, gedungnya. Ternyata orang yang setannya, kan begitu ya. Jadi orangnya yang didoakan, karena Tuhan gak pernah mengurapi tempat, Bapak. Mohon maaf. Tuhan tidak pernah mengurapi tempat, tapi yang diurapi adalah orangnya. Kamu, saya dan saudara, Bapak Ibu. Ya, saya pernah membaca di satu berita, got diurapi supaya lancar, cobalah. Jadi got itu disiram pakai minyak urapan, saudara-saudara. Padahal bagaimana supaya got lancar? Ya dibersihkan, bukan diurapi, begitu ya. Supaya orangnya berhikmat sebenarnya. Orang yang perlu diurapi ini, supaya berhikmat. Saudara, kata yang kedua adalah kuasa, dunamis, ya. Ini kuasa ini power, kekuatan yang tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Beda dengan Kisah Rasul 1 ayat 26 itu exousia. Ini dunamos. Jadi bayangkan, Roh Kudus kalau Anda dipenuhi, diurapi Roh Kudus, maka Anda akan punya kuasa yang namanya dunamos. Satu kekuatan yang tidak terbatas, saudara-saudara. Dan kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksi. Katakan bersama dengan saya, saksi. Saudara, saksi itu berasal dari kata marturos. Ya, marturos. Dalam arti kata, muncullah dari kata marturos ini muncullah kata martir. Martir itu ada di benak kita syahid, ya. Orang yang mempertahankan imannya, kebenaran firman Tuhan walau sampai harus mati. Benar. Saudara, itulah saksi. Dan kita dimampukan untuk itu. Saudara, kita nggak mungkin berani bersaksi kalau bukan Roh Kudus yang menolong kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau ada di benak kita sampai mati, saudara, bagi Yesus nggak penting cara matinya seseorang. Karena 12 murid Yesus juga matinya mengenaskan, Bapak Ibu Saudara. Bapak lihat, saudara bisa lihat Petrus matinya disalib, Thomas di India ditarik pakai kuda ke 4 penjuru angin. Anda bisa lihat tuh. Tangannya, dadanya kayak KFC lepas begitu ya. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Itu kepalanya dipenggal oleh Kaisar Nero. Yohanes direbus karena nggak mati, dibuang ke Pulau Patmos. Thomas, wah, dikuliti, Bapak Ibu. Dan Stefanus mati martir, dirajam oleh batu. Tahu siapa provokator Stefanus? Rasul Paulus. Saudara, saya percaya ketika Stefanus dilempar batu sampai mati, dia gak merasakan sakit. Dia melihat ada mahkota kemuliaan Tuhan turun atas hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Mati saksi.
Dan kita nggak bisa apa-apa kalau bukan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, jadi kuasa yang diberikan itu bukannya sekedar bahasa roh, Saudara. Tetapi supaya saya dan saudara itu bisa hidup dalam kehendak Tuhan apapun bayarannya. Bahasa roh penting. Tapi ada kuasa yang lebih besar lagi yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara. Apa itu? Saudara, oleh karena itu ketika orang percaya kepada Yesus Tuhan, maka sebenarnya dia sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Jadi jangan bilang gereja ini gak ada Roh Kudusnya begitu ya. Gereja kami yang ada Roh Kudusnya. Enggak. Siapa yang percaya saja. Ketika kamu percaya sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Tetapi kita berbeda menerima Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus. Kita harus penuh oleh Roh Kudus. Katakan penuh Roh Kudus. Dicatat dalam Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka itu siapa? Itu murid-murid Yesus yang sudah dijamah oleh Roh Kudus. Tapi mereka penuh lagi dengan Roh Kudus lalu memberitakan firman. Saudara, ketika saya percaya Anda sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. Tapi mintalah kepenuhan itu, Bapak Ibu Saudara. Ibarat gelas kalau hanya setengah kosong, itu harus penuh, Bapak Ibu Saudara. Jadi beda menerima dengan penuh, Bapak Ibu Saudara. Nah, coba lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Yesus pada waktu, saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, Yesus ketika berumur 10 tahun, apakah dia anak Allah yang hidup? Ya, iya. Tapi apakah dia sudah membangkitkan orang mati? Belum. Yesus pada umur 15 tahun, apakah dia anak Allah yang hidup? Tapi apakah dia sudah berjalan di atas air? Belum. Yesus pada umur 29 tahun, apakah dia anak Allah yang hidup? Apakah dia sudah mengubah air jadi anggur, meneduhkan gelora laut? Belum. Kapan Yesus itu melakukan mujizat? Pada waktu Yesus diurapi oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, umur 30 tahun. Ya, kita lihat dalam Kisah Rasul 10 ayat 38. Yuk Bapak Ibu sama-sama kita baca 1, 2, 3. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saudara, Yesus saja perlu diurapi oleh Roh Kudus. Apalagi saya dan Bapak Ibu. Kapan Yesus mulai berkuasa? Sejak dia diurapi oleh Roh Kudus. Saudara, di sini ada 3 pribadi yang muncul membuktikan bahwa Allah Tritunggal. Yang pertama, Yesus itu muncul dari dalam air, benar? Lalu ada Roh Kudus dalam bentuk burung 2. Lalu ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti ada 3, enggak mungkin. Cuma 1. Itulah Allah pribadi Tritunggal. Saudara, Yesus baru berkuasa ketika Roh Kudus itu turun atas dia dan dia diurapi oleh Roh Kudus. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus, tidak ada kuasa. Dan kuasa apa yang Roh Kudus berikan? Yang pertama kita lihat di sini, ya di ayat tadi, ya betul, memperlihatkan kebaikan bagi dunia ini. Orang yang diurapi Roh Kudus itu akan menunjukkan kebaikan. Dia akan memperlihatkan kebaikan. Tapi kebaikan model apa? Kebaikan bukan standar dunia ini, bukan standar agama. Ya, orang yang diurapi Roh Kudus dia akan memperlihatkan kebaikan. Karena Yesus terkenal, kalau Anda baca dalam Alkitab, Yesus itu terkenal dengan, Tuhan itu terkenal dengan kebaikannya. Katakan kebaikan. Kebaikan bukan standar agama. Standar agama itu gimana? Ada yang berbuat baik dengan tujuan supaya masuk surga, benar? Ya, saya berbuat baik supaya masuk surga. Dan yang kedua, ada agama lain, saya berbuat baik supaya pada kehidupan berikutnya saya dilahirkan jadi orang terhormat, begitu. Ya kan? Karena kalau saya berbuat baik sekarang, mungkin pada waktu nanti dilahirkan kembali, saya akan jadi bangsawan, saya akan jadi raja. Tapi kalau saya berbuat jahat, nanti dilahirkan kembali bisa jadi monyet, begitu ya, bisa jadi lutung, begitu ya. Itu ada agama, itulah disebut dengan reinkarnasi. Nah, saudara,
Kita berbuat baik karena sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Bukan kita berbuat baik untuk selamat. Beda ya. Ya, jadi kebaikan itu karena ada Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kita. Maka kebaikan Tuhan itu ada di dalam kita. Rasul Paulus berkata begini, setiap kali aku mau berbuat yang baik, tapi yang jahat yang selalu kulakukan. Jadi Rasul Paulus sadar bahwa ketika seseorang berbuat baik, itu sebenarnya bukan pekerjaan dia. Pekerjaan siapa Bapak Ibu? Roh Kudus. Katakan Roh Kudus. Jadi seseorang yang memiliki Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dia akan memancarkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara dalam kehidupannya. Nah, yang kedua, seperti Yesus tadi, maka orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mampu menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Ya, saudara, saya nggak tahu apapun persoalan Bapak Ibu sekarang. Mungkin saudara punya masalah dengan anak, dengan suami, terlibat narkoba, judi, ya. Apapun itu, perselingkuhan, pergaulan bebas, rasa-rasanya tidak mampu, nggak mungkin. Tapi percayalah, Roh Kudus mampu. Ya, memulihkan seseorang dari keadaan yang tidak baik menjadi baik. Nah, orang-orang yang percaya dan dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, dicatat di dalam Markus 16 ayat 17-18, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, maka mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara-saudara. Saudara, Tuhan gak pernah merancangkan hal yang buruk dalam keluarga kita. Gak pernah ada rancangan Tuhan kalau suami kita harus terlibat narkoba, anak-anak kita pergaulan bebas, mengalami masalah kesehatan. Gak pernah Tuhan rancangkan itu. Tapi itu pekerjaan siapa? Itu pekerjaan setan, pekerjaan kuasa gelap yang harus kita patahkan dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, saudara, apa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus yang mengalami Pentakosta? Maka itu dicatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 45, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari, boleh ya kita membaca karena saya percaya kalau membaca akan semangat kembali, ya. Yuk, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, akhir tadi berkata bahwa ketika murid itu dipenuhi oleh Roh Kudus mengalami Pentakosta, maka Petrus sekali khotbah 3.000 jiwa bertobat. Artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus dia akan memenangkan jiwa. Katakan memenangkan jiwa. Saudara, kita gak mampu kalau bukan Roh Kudus yang memimpin kita untuk bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, melaksanakan amanat agung, saudara-saudara. Itulah wasiat Yesus sebelum dia berangkat. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, saudara-saudara. Sudahkah kita pernah bawa jiwa buat Tuhan?
mengisi bangku yang kosong di depan ini, yang haus akan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan rindu Tuhan. Tiap minggu saya mau bawa jiwa buat Tuhan, untuk memenangkan kebenaran firman Tuhan. Tugas kita adalah menabur firman Tuhan. Tapi Roh Kudus yang sanggup mentobatkan orang itu, bukan kita, saudara-saudara. Saya punya FA, lalu ada anggota FA saya seorang anak muda dari Buddhis, lalu tiba-tiba dia dijamah oleh Roh Kudus, dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, apa harga yang harus dia bayar? Orang tuanya benci sama dia. Ngapain kau terima Yesus? Pergi kau, katanya. Dia diusir dari rumah, tapi dia berdoa terus, Bapak Ibu Saudara. Dia berdoa buat keluarganya, saudara-saudara. Dan suatu kali papanya yang begitu keras melarang dia, tiba-tiba sakit dan masuk ICU. Dan tiba-tiba waktu di ICU, bapaknya masih setengah sadar, dia minta anaknya itu dipanggil mendoakan dia, saudara-saudara. Dan anaknya datang dan dia heran, "Papa, kenapa? Papa mau saya doakan." Papanya bersaksi, "Pada waktu saya di ruang ICU, tiba-tiba saya seperti terbang. Dan saya melihat jasad saya ada di ruang ICU. Dan tiba-tiba saya melihat ada kekuatan gelap yang begitu gelap mau coba menarik saya. Tapi saya tiba-tiba ada tangan putih terulur kepada saya. Saya tahu itu Yesus yang menarik saya kembali ke tubuh saya." Bapak Ibu Saudara, dan dia didoakan, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu siapa yang membuat hatinya ini berbalik? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara-saudara. Ini kesaksian daripada anak ini. Memang akhirnya papanya berwaktu harus dipanggil, tapi saya percaya dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu. Saudara, itu adalah tugas yang pertama. Tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dia akan memenangkan jiwa. Dia akan berani bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus dari Kisah Rasul 2 ayat 42, itu adalah mengalami pertumbuhan rohani. Katakan mengalami pertumbuhan rohani. Nah, apa nih ciri-ciri orang yang mengalami pertumbuhan rohani bahwa dia sudah dipenuhi Roh Kudus? Maka yang pertama, dia suka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Saudara, maksudnya ya, dia bukan hanya rindu senang mendalami firman Tuhan, bukan hanya senang dengar khotbah di hari Minggu saja yang disampaikan secara umum, tapi dia rindu studi Alkitab, dia mau belajar menelaah firman Tuhan. Ya. Nah, di gereja kita ini GB Alam ada kom ya, ada kelas kom. Ikutlah kelas kom. Ya. Supaya itu bukti bahwa kita bertekun dalam pengajaran. Kita rindu mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua, itu rindu akan persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Ya, persekutuan terutama dengan saudara seiman. Banyak loh orang yang sudah dibaptis, percaya Yesus, namun malas-malasan, jarang ke gereja, jarang bersekutu karena tidak izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupnya. Tapi kalau dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia rindu persekutuan, doa bersama, saling mendoakan. Kalau bisa setiap hari Minggu begitu ya. Kalau gereja mula-mula begitu, kasih mula-mula sedang melanja, aduh begitu. Ya. Dan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini adalah, saya tahu setiap kali kita ikut perjamuan kudus maka ada pengakuan dosa. Setiap kali kita perjamuan kudus kita akan mengingat bagaimana karya Yesus di kayu salib. Bagaimana tubuh dan darahnya dicurahkan bagi saya dan saudara supaya kita bisa selamat. Setiap kali kita ikut perjamuan kudus. Dan yang keempat, doa. Katakan doa. Ini adalah 4 pilar pertumbuhan rohani, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Roh Kudus, sebelum Roh Kudus dicurahkan, maka murid-murid di loteng atas itu berkumpul berdoa. Memuji dan menyembah Tuhan. Tanpa doa, pujian penyembahan, Roh Kudus tidak akan menghampiri Bapak Ibu Saudara.
Bayangkan, murid-murid menunggu 10 hari tanpa tahu agendanya begitu ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka doa, pujian, penyembahan. Oleh karena itu biarlah doa, pujian, penyembahan ini menjadi gaya hidup kita Bapak Ibu Saudara. Supaya kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini ciri-ciri. Jadi rindu beribadah ya. Bukan kalau di gereja langsung mau tidur begitu ya. Apalagi dengar firman Tuhan begitu. Wah ini gak seperti itu. Ya, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu akan semangat beribadah. Dan yang ketiga, ya, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus seperti Yesus, dia mau menyembuhkan, dia mampu melakukan mujizat, ya, menyembuhkan di sini dia bisa menyemangati orang lain. Yang tadi stres bisa jadi semangat, kata-katanya, lidah dan perkataannya itu dijamah Roh Kudus, bahkan dicatat orang percaya akan sanggup melakukan mujizat. Katakan mujizat. Saudara, kalau ada yang sakit, Anda sudah diberi otoritas Bapak Ibu. Jadi nggak mesti pendeta, tidak hanya pendeta yang punya otoritas. Kita semua orang percaya punya otoritas. Katakan otoritas. Kalau ada yang sakit jangan tunggu pendeta datang Bapak Ibu Saudara. Ya, langsung doakan, tumpang tangan. Ya, dicatat bahwa tandanya akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Tapi ini harus ada penjelasannya ya. Jangan juga sok jago begitu ya. Minum, ngasih tangan dipatok ular. Ingat, kepada iman harus ditambahkan pengetahuan. Ada catatannya ya, jangan ya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Percayalah Bapak Ibu. Ketika Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda punya kuasa itu, dunamos, power. Ya, doakan anak saudara. Ya, supaya mereka punya masa depan yang gilang gemilang di dalam Tuhan. Ya. Nah, saudara yang keempat. Ya. Ciri murid yang dipenuhi Roh Kudus adalah dia menabur kebaikan seperti tadi. Dia peduli sosial. Kita lihat ciri gereja mula-mula. Itu mereka senantiasa berkumpul. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada yang membagi-bagikan. Jadi kalau jemaat seperti ini, jemaat ini penuh Roh Kudus, mereka akan melihat apakah ada yang kekurangan gak dalam jemaat kita ini. Ada gak yang perlu ditolong begitu. Ya, nah saudara, ciri-ciri ini akan memenuhi kehidupan orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus. Dia akan memberi. Tadi saya katakan kita berbuat baik bukan supaya masuk surga Bapak Ibu. Ya, tapi karena ada buah roh dalam hati kita. Karena kebaikan itu adalah buah roh, karena ada Tuhan di dalam kita, maka kita berbuat baik. Saudara, jadilah saluran berkat ya. Katakan saluran berkat. Ya. Ada ilustrasi uang di tangan orang yang murah hati, uang itu akan gembira. Tapi uang di tangan orang pelit, uang itu sedih. Mengapa? Karena uangnya nggak bisa jalan-jalan begitu ya. Uangnya di kantong terus begitu ya. Nggak bisa keluar negeri, nggak bisa ke mall uangnya. Karena uangnya ditahan terus begitu. Ya. Nah, saudara, ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan menabur kebaikan. Dan yang kelima, ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus mengalami Pentakosta, disukai semua orang. Katakan disukai semua orang. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, kalau kita disukai semua orang, maka sebenarnya kita sudah membuka pintu keselamatan. Karena orang mau mendengar kita. Maunya si A itu hadir ya, maunya dia yang memberi nasihat buat kita ya. Rasanya kalau ada si A itu kayaknya tenang begitu, kita semangat. Jangan sampai orang berkata, ngapain si B itu datang, bikin rusuh aja, kan begitu ya. Pakai baju biru lagi dia, bikin rusak ini acaranya katanya. Saudara,
ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan punya wibawa Kristus, dia menjadi terang hidup. Ya, kita baru belajar dan mengimani bahwa kita adalah terang dunia. Katakan terang dunia. Saya terang dunia. Saudara, maaf, kita bukan terang gereja. Nah, maksudnya apa? Karena kalau kita hanya terang di gereja, maka di gereja aja kita nampaknya saleh. Begitu keluar gereja salah, kan begitu ya. Di gereja Alkitab sampai di luar alkohol, kan begitu ya. Di gereja haleluya sampai di luar halelupa, dan sampai di rumah halilintar, kan begitu ya. Saudara, kita ini garam dan terang dunia. Dunia itu kosmos dalam bahasa Yunani. Artinya seluruh tatanan sosial di mana Tuhan tempatkan kita. Baik itu sebagai pedagang, pengusaha, TNI, Polri, di rumah, ibu rumah tangga, kita harus tetap menjadi terang, menjadi solusi kehidupan. Artinya solusi kehidupan, kita tahu bagaimana menjadi seorang ayah yang baik, menjadi ibu yang baik, menjadi pelajar yang baik, menjadi pelayan yang baik. Sehingga setiap kali orang bertemu sama kita, orang berkata begini, oh aku tahu, seorang ayah yang baik ini begini. Oh aku tahu, jadi ibu yang baik seperti ini. Begitu. Oh aku tahu menjadi pelajar yang baik seperti ini. Oh aku tahu menjadi pengusaha yang baik seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini apapun keadaan Bapak Ibu, saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu. Ya, setiap kita mungkin punya pergumulan masing-masing. Baik itu terhadap kesehatan, keuangan, keluarga. Dan Bapak Ibu mungkin gak tahu apa solusinya. Tapi saya percaya pagi hari ini, percayalah, Roh Kudus sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Memberikan kuasa kepada kita, Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu pagi hari ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, berapa banyak yang rindu merasakan kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah. Rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Katakan curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, mari kita berdoa. Saya tidak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara. Saudara mungkin melihat penyakit atau rumah tangga saudara mungkin gak bisa pulih, anak Anda mungkin gak bisa sembuh, tapi percayalah pagi hari ini Roh Kudus berkarya, Roh Kudus bekerja, akan menjamah apapun persoalan kita. Percayalah Bapak Ibu. Mari buka tangan kita dan terima pengurapan itu. Oh,
Bagi engkau yang berbahasa roh, mari. Bahasa roh. Penuhi umatmu Tuhan, lawan umatmu Tuhan. Kuasa Roh Kudus memenuhi. Jangan diam. Ucapkan kata-kata yang memuji Tuhan. Ucapkan kata-kata yang memuji Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi. Haleluya. Kuasa-Mu mujizat terjadi di tempat ini. Kami tidak lagi sama seperti dahulu. Kami percaya Tuhan, saat Engkau bersama dengan kami, sesuatu yang baru, hal-hal yang tersembunyi bagi kami, maka kami akan kerjakan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu. Berkati Tuhan, biarlah pengurapan yang baru Tuhan terus membaharui, menambah-nambahkan hamba-Mu, membawa hamba-Mu kepada tingkap-tingkap langit yang baru. Terima kasih Tuhan, berkati istri, berkati anak-anak, keluarga besarnya, segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami pegang firman-Mu, berjalan bersama dengan-Mu setiap hari. Di dalam nama Yesus kita yang percaya, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita kembali bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan kembali menyaksikan Warta Sepekan untuk seminggu ke depan. Selamat memberi dan menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yang bersuka cita suarakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya.
Mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Haleluya. Kami merasakan kasih dan kuasa-Mu kepada kami Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kau sungguh luar biasa baiknya bagi kami. Dengan hari-hari yang telah Kau ciptakan Tuhan kami lalui. Kami mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Keselamatan, perlindungan, pertolongan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, puji sembah syukur kami padamu Tuhan Yesus. Sampai pada hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu, di hari kudus bagi kami Tuhan Yesus. Di minggu pertama di bulan Juni ini Tuhan Yesus. Kami percaya, sangat percaya kepadamu Tuhan. Dengan hari-hari yang telah Kau ciptakan dan kami lalui, kami mendapatkan berkat yang berlimpah-limpah padamu Tuhan. Pada hari ini Tuhan Yesus, kami sepakat, kami datang kepadamu, telah memuji-muji, menyembah-Mu, memuliakan, meninggikan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa baiknya bagi kami. Sidang jemaat-Mu di GBI Alam Hotel ini Tuhan Yesus. Kami juga telah mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan, tentang pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus ya Tuhan yang daripada-Mu tercurah bagi kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan, supaya kami pakai Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Terima kasih untuk buat hamba-Mu Bapak Pendeta Pak Jebuat Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan hikmat meripat dari surga. Kau tambahkan hikmat dari surga Tuhan, untuk mengenal Yesus dengan benar, dengan baik. Lebih lagi Tuhan dalam pelayanannya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati istri dan anak Tuhan. Berkati keluarga besarnya Tuhan, tetap setia takut akan Kau ya Allah. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi kepada hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hanya Engkau sumber kekuatan, kemenangan, pengharapannya Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji sembah syukur kami kepada-Mu Tuhan. Di ibadah pertama nih Tuhan, kami mendapat berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan kita Yesus. Salam Yerusalem, salam Yerusalem. Berkati kota kudus-Mu Tuhan. Berkati tembok pulihnya Tuhan Yesus. Kami percaya berkat dari Yerusalem mengalir kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat, Engkau mengetahui Tuhan persembahan yang daripada-Mu Tuhan, yang telah kami berikan kepada-Mu Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan 100 kali lipat berlimpah-limpah ya Bapa. Untuk minggu depan Tuhan, hari yang Kau ciptakan Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih, puji sembah syukur kami Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Kristus yang menyertai kita, memberkati kita mulai hari ini. Serta persetujuan yang manis oleh Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.